Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dari kelas BK 1A dengan NIM 2104045010112. Jadi pada kesempatan kali ini, dalam rangka untuk menyelesaikan tugas final dari mata kuliah profesi kependidikan, jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai problematika guru dalam pembelajaran luring. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini, yang pertama, bagaimana kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh guru di sekolah, khususnya di Indonesia mengenai diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua, apa saja solusi oleh seorang guru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian materi terakhir yaitu bagaimana solusi untuk mengatasi kesulitan dan kendala guru dalam pembelajaran tatap muka di sekolah menurut pandangan dari kelompok ketiga. Jadi sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih problematika guru. Jadi problematika guru adalah persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pembelajaran oleh guru yang bertugas untuk mendidik dan mengajar anak didiknya sehingga memperoleh kedewasaan baik jasmani maupun rohani dalam pendidikan, baik di semua mata pelajaran. Kemudian langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh guru di sekolah, khususnya di Indonesia mengenai diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka. Nah, berdasarkan hasil wawancara kelompok kami menemukan beberapa masalah yang dialami oleh guru terhadap siswanya di sekolah. Yang pertama, timbulnya sikap kemalasan belajar di sekolah dalam kalangan siswa akibat terlalu lama melakukan pembelajaran dari rumah atau terlalu lama melakukan pembelajaran secara daring. Permasalahan yang kedua yaitu karena pembelajaran tatap muka terbatas merupakan lanjutan dari pembelajaran dari rumah atau BDR, maka ilmu atau materi siswa yang tidak maksimal saat BDR mempengaruhi pembelajaran tatap muka mereka, yang dimana mereka harus beradaptasi lagi dari awal. Kemudian yang ketiga yaitu tidak efektifnya proses pembelajaran disebabkan karena adanya pembagian kelompok belajar siswa dalam satu kelas. Ada yang secara daring, ada pula yang secara luring. Kemudian yang keempat yaitu permasalahan kendala waktu. Saat pembelajaran tatap muka, karena adanya batasan maksimal 2 atau 3 jam pemberian materi kepada siswa, maka pembelajaran tatap muka terbatas ini berlangsung selama 3 jam misalnya dalam satu shift, dan ini mengkombinasikan lagi dengan pembelajaran daring, sehingga pembelajaran tatap muka yang ini hanya bisa dilakukan dalam 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian selanjutnya yaitu sistem ganjil genap yang diterapkan menyebabkan kurangnya minat dan semangat para peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, dengan diberlakukannya sistem ganjil genap ini, maka akan menimbulkan kurangnya motivasi, minat, dan semangat peserta didik yang disebabkan karena mereka mungkin tidak bisa bertemu dengan semua teman-temannya secara langsung. Nah, selanjutnya akan saya bahas yaitu bagaimana sih pemecahan masalah atau solusi bagi kendala-kendala saat pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, jadi apa saja sih solusi yang bisa ditawarkan oleh seorang guru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dalam pembelajaran tatap muka di sekolah? Nah, adapun solusinya yang pertama, memberikan motivasi bagi siswa, yang dimana dalam hal ini motivasi berguna untuk membangkitkan semangat atau gairah seseorang dalam mengemban ilmu di sekolah, dimana motivasi ini diberikan melalui pengantar oleh setiap guru. Yang kedua yaitu memberikan private tambahan atau les tambahan, misalnya les belajar di luar jam sekolah. Memberikan les private tambahan ini berguna untuk meningkatkan pemahaman materi yang telah diajarkan di sekolah. Nah, siswa yang mengikuti les private tambahan diharapkan dapat meningkatkan prestasi maupun kualitas akademiknya di sekolah. Kemudian solusi ketiga yang dapat ditawarkan oleh seorang guru yaitu mereka mengulang materi dan mengajarkan materi atau menjelaskan materi secara singkat di sekolah agar siswa dapat memahami inti pokok dari materi yang sedang dibahas.
Dengan memberikan model pembelajaran yang mudah dimengerti, diharapkan agar peserta didik dapat lebih cepat untuk memahami materi. Kemudian yang keempat, solusi untuk mengatasi masalah kedisiplinan siswa yang menurun selama pembelajaran daring, maka seorang guru diharapkan bisa untuk melakukan sosialisasi, mengadakan sosialisasi terhadap siswa mengenai kedisiplinan dan juga melaksanakan evaluasi baik secara luring maupun daring. Kemudian yang solusi yang kelima yaitu memberikan model pembelajaran yang singkat, padat dan jelas di sekolah ataupun di kelas. Setelah itu memberikan bahan bacaan lagi di grup kelas agar dapat memahami materi-materinya secara lanjut di rumah. Kemudian beserta dilanjutkan juga dengan pemberian tugas yang diberikan oleh guru agar siswa dapat mengetahui atau mereka dapat mengetahui sampai di mana sih pemahaman materi dari peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya akan saya bahas yaitu pemecahan masalah atau solusi yang ditawarkan mengenai kendala-kendala yang sudah saya bahas sebelumnya dari pihak ketiga. Nah, solusi yang dapat ditawarkan dari kelompok ketiga misalnya yang pertama, guru memberikan nasihat kepada siswanya melalui sosialisasi di sekolah atau dengan mengunjungi rumah siswa yang mengalami masalah. Kemudian yang kedua, guru meningkatkan proses belajar mengajarnya di sekolah dengan menerapkan pembelajaran yang menarik. Misalnya dalam bentuk video pembelajaran yang dibuat dengan semenarik mungkin untuk menarik minat para peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara memperlakukan peraturan tata tertib yang jelas dan tegas sehingga peserta didik mudah untuk mengikuti ataupun memahami tata tertib tersebut. Kemudian juga para guru diharapkan untuk mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar secara konsisten, di mana para guru terus mensosialisasikan kepada siswa tentang pentingnya disiplin. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan terobosan mengenai aplikasi kreatif untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar di sekolah maupun dalam proses pembelajaran daring. Misalnya jika memiliki siswa usia SLTP atau SLTA dengan penguasaan teknologi yang baik, maka guru bisa menggunakan teknik pembelajaran yang menggunakan berbagai aplikasi teknologi yang kreatif dan menarik yang lagi-lagi ditujukan untuk menarik minat para peserta didik. Jadi itulah tadi materi singkat yang dapat saya paparkan mengenai problematika guru saat diberlakukannya kembali proses belajar tatap muka. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.